Caitlin Halderman didapuk menjadi pemeran utama dalam film Baby Udon. Ia menjadi sosok Fanny Kondo, sosok istri yang berjuang menemani suaminya melawan kanker. Ia beradu akting dengan Denny Sumargo yang menjadi Hajime Kondo. Caitlin sempat bikin Densu gagal fokus akibat adegan di dapur. Begini ceritanya. Banget, sejujurnya berat banget gitu. Awalnya aku jawab pertanyaan dari Kak Septi, Kak Jiwan dulu aja. Silakan. Aku sering banget ngobrol sama Kodensu gitu. Maksudnya yang waktu di acara itu kayak cuma baru pertama kali ketemu ngobrol, langsung ngomong kayak gue udah film buat lo gitu. Ya udah kabarin aja sama kayak tadi gitu kan. Akhirnya disuruh casting, aku datang. Sebenarnya aku nggak berharap kayak gue dapet nih gitu. Karena for me balik lagi cerita itu akan menemukan karakternya sendiri. Iya. Jadi aku yang kayak selalu setiap aku casting, setiap aku tes screen test apa segala macam, aku cuma doa yang terbaik aja. Kalau misalkan emang gak dapet, ya berarti bukan rezeki aku, bukan untuk aku. Tiba-tiba dipilih lah gitu. Oh alhamdulillah gitu. Piye iki. Bahasa Jawa juga, maksudnya logat-logat Kavani kan logat Jawa kan. Yeah. Dengan aku seperti ini, belak-belakannya sih katanya sama ya. Mirip gitu, cuman berat banget aja. Aku tahu ceritanya gimana caranya aku bisa membangun cinta Fanny Kondo sama Hajime Kondo itu bisa aku bawa ke di film ini, bisa aku sama Kodensu sampaikan gitu. Hal yang pertama aku tanya Kak Fanny saat itu waktu pertama kali ketemu sama Kak Fanny, Kak, apa yang paling pengen kamu sampaikan di film ini? Apa yang kamu pengen orang-orang tuh rasain? Jawaban Kak Fanny aku tulis semua. Yang paling aku ingat adalah segimana Fanny sama Hajime itu cinta sama satu sama lain. Dia bukan cuma pengen, dia pengen banget itu yang terlihat. Dan aku berusaha keras untuk bisa menyampaikan apa yang Kak Fanny mau. Jadi setelah aku berusaha untuk belajar jadi Kak Fanny, aku perhatikan gesturnya, dia centil, katanya kalau ngeliat aku kayak lobster Cimahi badannya sana. Itu. Terus akhirnya setelah berproses bersama Kodensu, bagaimana Caitlin? Ngobrol, kita curhat, hampir setiap hari itu kita ngobrol, kita tiap hari. Gue bosan aja ketemu lo kok sumpah dah. Bercanda. Baru gue seneng tadi. Gak, hampir ketemu setiap hari. Reading, ngobrol di luar reading pun kita ngobrol, misalkan lagi break kita ngobrol curhat-curhat hidup aku, hidup Kodensu, Rumahnya gitu. nggak kan? gitu. Nggak boleh. Berat dong, jangan dong ya. Tapi semuanya berhasil sih karena Kodensu juga willing, sangat open, walaupun bercanda-bercanda dulu awalnya. Ya. Jadi pernah ada reading satu adegan dapur gitu, lagi masak atau lagi apa gitu, terus aku tuh improv aja, improv dengan diri aku aja, terus Kodensu lagi acting, tiba-tiba tuh barusan ada apa gitu kan. kayak Bro, lu mau gue kasih tau adegannya nggak bro? Biar lu kebayang bro. Jadi gimana? Coba. Nih kan, ini kan lagi dua nih berdua. Iya. Terus dia gini, jadi tiba-tiba, set dia balik badannya gini, set, ini badan gue nih, set. Mukanya di sini, jadi gini ya. Mukanya di sini, muka gue di sini. Aku mau bikin anak sama kamu. Coba. Jadi gue gini, gimana tadi adegannya? Ngerti dong? Laki ngerti dong? Depan mukanya lu bro. Aku mau bikin anak sama kamu. Kamu gimana tadi? Emang ada di skrip ya? Ada. Oh ada ya. Lu mukanya di sini nih. Gue bilang lu masuk aja sekalian ke dalam. Tapi segitunya untuk kumpul chemistry, makanya tepuk tangan dong buat chemistry mereka berdua. Memang udah pasti karakter ini kan harus bisa berbahasa Jepang. Ya. Jadi memang tadi awalnya kita berpikir mungkin kita nggak perlu sisipkan dia berbahasa Jepang karena kan dia tinggal di Indonesia. Gue bilang nggak bisa. Dia harus punya teman orang Jepang, dia harus berbahasa Jepang. Dan ada satu adegan ketika dia ketemu istrinya itu, dia harus Jepang yang benar-benar deep dan drama. Akhirnya hadirlah Hiro-san. Hiro-san ini sampai datang ke rumahku dan nge-teach aku langsung setiap hari untuk belajar bahasa Jepang gitu kan. Jadi pada saat proses itu bahasa Jepang itu kan
di lidah kita tuh nggak nyaman. Yes, betul. Dan gue akuin waktu gue latihan bahasa Jepang itu gue sangat kesulitan banget. Saking kesulitannya waktu itu gue pinjam duit ke tetangga tuh. Iya kan? Gak ada, beda kesulitan ya. Gak bisa, beda kesulitan gitu. Tapi overall sih sebenarnya gue waktu itu bukan fokus ke bahasa Jepangnya, tapi gimana caranya si bahasa ini bisa keluar dari lidah gue dengan tidak kaku, gitu. So gue berterima kasih banyak untuk Hiro-san. Hiro-san, thank you so much ya. Yes. It must be today I have to say thank you karena dia tuh bukan kewajiban dia sebenarnya. We not hiring him as a coach and so on, tapi dia helping dari from the heart. So that's why gue appreciate banget dia datang ke rumah gue, dia ngajarin gue sebegitu dia kepengen film ini dia involved di dalam, padahal itu di luar job desk dia gitu. Yes. So thank you so much ya Hiro-san. Iya, Arigatou iya. gozaimasu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.